الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العلم العلامة أبويا سيد محمد علوي المالكي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Di pagi hari yang penuh dengan berkah dan rahmat, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan kewajiban daripada ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini petanda bahwasannya kita diinginkan oleh Allah untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung daripada kajian di bulan suci Ramadan, yaitu masih di tema pembahasan tentang haula khasaisil Quran, seputar tentang kelebihan Al-Quranul Karim, yang mana di pertemuan 2 pekan kemarin sudah kita sebutkan 1 atau 2 mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Seperti yang kita sampaikan kemarin bahwasannya Al-Quran adalah mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Quran banyak sekali bentuk-bentuk mukjizat atau contoh-contoh macam-macam mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Kesempatan pagi hari ini insyaallah akan kita baca lagi beberapa mukjizat atau kelebihan yang Allah titipkan di dalam kitab suci Al-Quran, dengan niat kita mengkaji ini agar semangat kita itu kembali terpancing untuk kembali membaca Al-Quranul Karim, istiqamah kembali membaca Al-Quranul Karim. Karena tabiat manusia itu biasanya di awal dia semangat, di akhir sudah lempem. Di awal banyak baca Quran, di akhir mulai sedikit-sedikit, bukan sedikit-sedikit nambah, sedikit-sedikit berkurang. Sedikit-sedikit berkurang sampai habis lebaran sudah pas nian umpaan sanjo-sanjo, tinggal nian Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang di selain bulan suci Ramadan juga kita membaca Al-Quran. Walaupun mungkin tidak bisa sebanyak di bulan suci Ramadan, tidak apa-apa. Yang penting masih baca Al-Quran. Karena memang di bulan suci Ramadan
kita disunnahkan, sangat dianjurkan untuk memperlipat gandakan bacaan kita Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan itu memang kita harus fokus untuk banyak baca Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan tetap kita dianjurkan, sangat diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Cuman misalkan tidak bisa sebanyak di bulan suci Ramadan, insya Allah tidak apa-apa, tapi yang penting masih baca Al-Quran. Nah, termasuk cara agar kita semangat membaca Al-Quran. Memang kita ini pas nak ngembe Al-Quran itu semangat dari hati. Bukan terpaksa, bukan karena tidak lemak atau apa-apa, bukan. Tapi kalau memang semangat dari hati, itu termasuk salah satu caranya harus kita mengenal Al-Quran. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak akan sayang, kan begitu. Makanya kenapa ada orang yang bisa yang hobi-hobi baca novel itu sehari selesai, padahal berapa ratus halaman. Sehari selesai, ada yang 2 hari selesai. Karena dia cinta dengan novel itu, dengan buku itu. Dia cinta, dia tertarik, dia terhanyut dengan cerita yang ada di novel tersebut, sehingga bisa 1 hari 2 hari dia khatamkan. Banyak itu, ratusan halaman, 2 hari khatam. Mana waktu untuk makan, untuk minum, untuk ada kalau waktu itu. Kalau tadi memang kenal, dia tahu dengan novel itu, misalkan dia tahu penulisnya. Dulu itu zaman kita muda, Habibur Rahman. Siapa itu yang sering nulis buku novel tentang cinta itu? Itu terkenal. Kalau nulis novel bagus. Kita tahu penulisnya dia, semangat kita baca. Kenapa? Karena kita kenal. Coba kita tidak tahu penulisnya siapa, bagaimana jalur ceritanya, maka kita tidak akan mengikuti itu novel. Itulah cara biar kita semangat membaca Al-Quran. Kita harus tahu Al-Quran. Sedikit-sedikit kita harus renungi Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Jangan cuma kita baca hatam, baca lagi hatam, baca lagi hatam. Bagus, cuman jadikan juga waktu kita ini ada untuk mentadabburi Al-Quran. Makanya termasuk adat ulama terdahulu, itu mereka punya 2 jadwal untuk membaca Al-Quran. Punya 2 jadwal. Jadwal pertama mereka khususkan untuk menghatamkan Al-Quran. Artinya di situ mereka bacanya agak cepat. Tentunya pakai tajwid, pakai mat, kalau dipakai. Cuman agak cepat. Sehari mereka baca 3 juz atau 6 juz, seminggu hatam, 5 hari hatam, begitu. Ada 1 jadwal lagi, dalam hari itu juga mereka baca Al-Quran tidak pernah hatam. Kadang kalau kita baca biografi ulama, ketika mereka ditanya sama murid-muridnya, guru, antum berapa kali hatam Al-Quran? Dalam seminggu, dalam sebulan misalkan. Kalau dia jawab, aku tidak pernah hatam baca Al-Quran, itu maksudnya bacaan yang kedua. Bacaan sambil merenungi, mentadabburi, jadwal kedua. Misalkan di jadwal sebelum tidur baca untuk baca cepat biar hatam. Itu 1 jadwal, 1 waktu. Tanpa merenungi, baca cepat biar hatam. Kemudian misalkan ada waktu pagi, habis subuh, habis isyraq, pas otak kita lagi fresh di situ, lagi belum masuk macam-macam pikiran di situ, kita baca Al-Quran yang terjemahan misalkan, bagus itu. Kita jadikan 2 jadwal. Nah, yang pagi itu jangan untuk hatam. Biarlah kita baca sehari 1 ayat, 2 ayat. Yang pagi, yang untuk tadabbur. Sambil kita tadabburi, tentunya ketika mau tadabbur harus tahu artinya dulu. Makanya harus pakai Quran terjemahan. Baca juga, tapi jangan baca terjemahannya, baca juga Al-Qurannya 1 ayat, misalkan baca terjemahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya alhamdulillah? Oh, itu artinya. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, apa artinya? Begitu. Kalau misalkan mau tambah tafsir Jalalain terjemahan, ada itu tafsir Jalalain, singkat padat, tidak terlalu panjang tafsirnya.
Dan ada terjemahannya, itu tambah bagus lagi. Sehari seayat cukup, malah itu udah banyak jadilah. Sehari seayat misalkan cukup. Kita cuma punya waktu pagi itu sehari satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca terjemahannya, kita baca tafsirannya sambil kita renungi sebentar berapa jam. Sudah, jadilah. Besok lanjut. Nah, jadwal yang kedua ini, bacaan yang kita tadabbur, yang sambil mentadabburi Al-Quran, itu akan tambah memicu semangat kita untuk tambah banyak baca di waktu malam yang untuk hatam. Kenapa? Karena kita mulai mengerti maknanya. Kita mulai terhanyut dengan jalur cerita Al-Quran. Tapi kalau kita cuma baca, bagus, pahala tetap dapat pahala. Maghfirat tetap dapat maghfirat, rahmat dapat. Cuman manfaatnya kurang banyak kita dapatkan. Tentu orang yang baca dengan mengerti beda manfaatnya yang dia dapatkan dengan orang yang baca tidak mengerti. Kalau pahala dapat, kalau pahala. Janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk adat ulama dulu. Kebiasaan ulama dulu. Jadi mereka ada satu jadwal dalam hari itu, jadwal untuk baca Al-Quran biar khatam, dan mereka ada jadwal di hari itu juga untuk mentadabburi Al-Quran. Kadang mereka sehari cuma seayat, kadang satu ayat itu berhari-hari dan selesai. Ini kelas kakap, tadabburnya kelas kakap. Satu ayat kadang mereka enggak selesai mentadabburi. Besok mereka ulangi lagi, ditadabburi lagi, besok begitu. Bagaimana caranya tadi? Kita pakai Quran terjemahan, pakai Quran terjemahan. Kalau pengen tambah tafsir Jalalain terjemahan juga bagus. Sekarang ini gampang, Pak Bu nyari kitab. Suruh kalau ibu bapak tak ngerti suruh anak ibu di Shopee ada galau. Di Shopee ada galau. Di Shopee di internet itulah. Kalau malas ke toko buku misalkan, ada galau di situ. Tafsir Jalalain terjemahan. Sehari seayat cukup, dosa banyak-banyak. Sambil kita renungi dengar itu. Besok kita buka lagi ayat kedua, besok ayat ketiga. Itu akan memancing semangat kita. Kita akan mulai tertarik. Yang tadinya baca Al-Quran cuma karena kebiasaan atau lesu tidak itu, ini jadi semangat baca Al-Quran. Begitu salah satu tips agar kita semangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Juga termasuk salah satu caranya kita mengenal apa mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Termasuk mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad dalam kitab beliau ini, bahwasanya imba'uhu bi akhbaril qurunil ula. Termasuk mukjizat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran itu kan diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hidup, jarak Nabi dengan Nabi terakhir saja. Jadi siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad? Nabi Isa alaihi salam. Itu jaraknya 500 sampai 600 tahun. Jaraknya. Dari Nabi Isa diangkat sama Allah sampai Nabi Muhammad dilantik oleh Allah atau Nabi Muhammad lahir, itu jaraknya kurang lebih 500 sampai 600 tahun. Belum dihitung kalau jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, lebih jauh lagi. Di atas 1000 tahun. Dengan Nabi Ibrahim di atas 2000 tahun. Ribuan tahun. Jauh jaraknya. Nabi kita, Nabi besar Muhammad adalah Nabi terakhir yang Allah utus. Nabi terakhir yang Allah utus. Kalau ada orang yang meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad, jelas murtad, keluar dari agama. Nah, jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja 500 sampai 600 tahun. Bagaimana dengan Nabi-Nabi sebelumnya? Bagaimana dengan Nabi Adam? Manusia pertama kali yang Allah ciptakan. Jauh. Akan tetapi wahyu atau kitab suci yang Nabi bawa itu sepertiga dari Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu.
dari Nabi Adam. Kalau kita buka Al-Baqarah halaman keempat atau kelima, itu langsung Allah menceritakan tentang Nabi Adam. Terus diulang-ulang sama Allah. Ada berapa kali cerita Nabi Adam alaihi salam. Nabi yang jaraknya ribuan tahun dengan Nabi Adam, dengan Nabi, apalagi Nabi Musa. Banyak di Al-Quran cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Sepertiga dari Al-Quran itu adalah cerita. Sepertiga dari Al-Quran. Cuman sepertiga dari Al-Quran cerita, bukan Al-Quran seperti buku cerita, bukan. Gaya menceritakannya tidak seperti buku biasa. Al-Quran itu beda. Kalau kita kan menceritakan buku cerita nabi-nabi yang diutus oleh Allah, daftar isi, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi terus dari awal sampai akhir. Al-Quran tidak. Al-Quranul Karim, dari cerita yang Allah ceritakan kepada kita, ada pelajaran yang ingin Allah kita mengambilnya. Ada pelajaran yang Allah ingin kita mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Makanya di awal, di surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah, di pertengahan daripada surat Al-Baqarah, Allah menceritakan cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah tidak menceritakan Nabi Musa dari awal, dari Nabi Musa dilahirkan, tidak. Kapan Allah menceritakan Nabi Musa dilahirkan? Nanti. Di juz kesekian, di juz 20 kalau tidak salah. Allah baru ceritakan bagaimana Nabi Musa dilahirkan oleh ibunya, cerita Nabi Musa dari kecil. Jadi dipotong-potong sama Allah. Dan tentu dalam potongan cerita tersebut ada pelajaran yang Allah ingin kita ambil pelajaran dari cerita tersebut. Nah, jadi jangan kita kira seperti kalau dari Al-Quran cerita berarti Al-Quran buku dongeng. Nah, bukan. Jangan kita ngomong, Al-Quran buku dongeng, isinya cerita, tidak. Beda. Makanya datang ulama setelah zaman Nabi besar Muhammad SAW, banyak dari ulama yang mengumpulkan potongan-potongan cerita di dalam Al-Quran dan dijadikan satu, biar lebih gampang untuk kita tahu, kita baca. Gitu. Datang ulama yang cerita tentang nabi-nabi, ngembaknya dari Al-Quran. Potongan, jadi misalkan digabung dari Nabi Musa lahir, ayat juz 20. Nabi Musa nikah dengan putri Nabi Syuaib, ayat juz 18. Di situ diceritakan sama Allah. Kemudian Nabi Musa menghadap Fir'aun pulang dari Madian, tempat Nabi Syuaib dilantik sama Allah di juz 15. Disusun. Nah itu. Tapi di Al-Quran tidak tersusun. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku dongeng, akan tetapi cerita yang Allah letakkan di dalam Al-Quran untuk pelajaran yang kita ambil dari cerita tersebut. Gitu. Nah, mukjizatnya di mana? Nabi Muhammad yang jaraknya ribuan tahun dengan nabi-nabi sebelum beliau, itu bisa menceritakan tentang nabi-nabi yang jaraknya sangat jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal ini di zaman itu, di zaman Nabi udah tahu semua. Tidaklah mengetahui satu cerita Nabi secara detail itu kecuali ulama yang sangat terkenal, sangat tinggi kealimannya di kaum tersebut. Misalkan Yahudi tidak tahu cerita Nabi Musa yang begitu mendetail, menguasai semua cerita Nabi Musa, kecuali ulama-ulama yang ada di Bani Yahudi. Tidak atik yang tahu. Jadi sikap ulama tahu cerita sikap Nabi, itu udah hebat istilahnya. Di zaman Nabi, satu orang dia tahu cerita satu Nabi terdahulu, maka orang itu udah dikatakan wong alim. Kalau kita kan tidak sekarang. Budak kecil tahu cerita Nabi Adam, tahu cerita Nabi Nuh, tidak dikatakan alim berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk bentuk mukjizat yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran menceritakan amba'u man kana qablana. Al-Quran menceritakan cerita-cerita tentang orang-orang sebelum kita, dan itu termasuk dalil argumen yang sangat kuat
bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk daripada kelebihan yang Allah letakkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian kelebihan kedua yang Allah letakkan di dalam Al-Qur'an, tanazzulus sakinah inda qiraatihi. Ketika kita membaca Al-Quran, maka akan turun ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentraman jiwa. Makanya, kalau kita lagi sumpah, lagi galau, lagi banyak urusan, ruwet misalkan, buntu otak ini, tak ganti jalan keluarnya, membela Al-Quran, baca Al-Quran. Insya Allah, tak lama kita baca Al-Quran, langsung hati kita tentrem, as-sakinah. Kadang kita di zaman akhir ini salah nyari tempat untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Apalagi budak muda sekarang, malam-malam ngebut kalau naik motor, ngetrek, wah ributnya, senang mereka. Salah nyari tempat untuk ketentraman jiwa. Ada orang ke tempat maksiat untuk nenang kepikirannya, salah. Ada orang yang sampai ngobat, naudzubillah, mabuk, untuk menenangkan pikirannya, salah. Sesaat itu malah itu bakal jadi penyakit, racun. Itu bom waktu. Cuman dia senang, cuman dia tenang beberapa menit, habis itu kecanduan, cak wong gila nian jadi akhirnya. Naudzubillah. Ya banyak kan, akhir zaman ini makin gila. Makin gila. Maling sekarang begal, tak tu nak nunggu malam lagi. Siang-siang begal sekarang. Siang-siang maling. Banyak beberapa kejadian kita dapati di bulan suci Ramadan. Lagi orang solat tarawih, maling motor di masjid. Gila. Itu sudah gila itu. Tidak waras lagi. Yang namanya maling kalau waras di tengah malam. Ini mau lagi solat tarawih, rami di masjid pula. Dia ngambil, kan itu gila. Ngapo tadi? Salah nyari tempat untuk menenteramkan jiwa mereka. Mereka kira itu menenteramkan jiwa mereka, mereka pakai, mereka coba, ternyata itu adalah bom waktu yang akan merusak akal sehat mereka. Ini termasuk kesesatan, dan ini termasuk rencana yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. Jangan kita kira itu tidak disengaja oleh mereka. Mereka tuh sengaja untuk membuat gila umat Islam. Sengaja. Makanya kalau kita tahu kita bisa ajarkan istri kita bisa ajarkan orang tua kita, saudara-saudari kita, putra-putri kita. Kita ajar bahwasannya ketentraman jiwa itu bukan di tempat-tempat yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tapi ketentraman jiwa itu berada di hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Cobalah rasa. Kita kadang kalau lagi di masjid, zikir berjamaah, majlis taklim, lupa kita tanggung jawab beban-beban kita. Selesai dari sini baru nyangkut lagi ada ini, ada itu, baju lebaran belum, THR buat bertua belum, misalkan baru ini kalau. Tapi pas di masjid, pas kita lagi dengar kajian ilmu, lagi dengar Quran, lagi dengar hadis Nabi, lupa kalau itu. Nah, itulah ketentraman jiwa. Kita kalau misalkan lagi baca Quran, lupa kan itu. Tapi jangan dilupakan utang. Kalau utang jangan dilupakan. Itu namanya sakinah. Kata ulama itu namanya as-sakinah, ketentraman jiwa. Dan ketentraman jiwa ini apa, Ustaz? Ketentraman jiwa. Kita lagi baca Quran dapat ketentraman jiwa. Apa maksud ketentraman jiwa? Disebutkan dalam satu hadis, ketentraman jiwa itu maksudnya adalah malaikat. Malaikat. Jadi pas kita lagi baca Al-Quran, malaikat mendekati kita. Orang yang didekati oleh malaikat, hatinya tenteram. Makanya kenapa kita di masjid, di musola tenteram? Karena masjid musola tempatnya malaikat. Setan tidak bisa masuk, musola tidak bisa masuk masjid. Setan itu tidak bisa masuk. Tentu ada setan-setannya yang bisa masuk ke musola, ke masjid. Ada setan-setan khusus, begitu. Setan manusia juga ada kan begitu. Tempatnya malaikat. Makanya kita tentram di musola, kita ngerasa tentram di masjid.
Beda dengan di pasar. Di pasar kita tidak ngerasa tentrem. Rami, apa namanya, belum macetnya, belum ininya. Sekarang apalagi hari-hari ini, ke pasar tuh cuma menyelesaikan hajat, habis itu cepat-cepat balik langsung. Tidak ngerasakan ketentraman jiwa. Kenapa? Karena malaikat tidak mau di pasar, tapi pasar Allah jadikan tempatnya setan. Jadi yang dimaksud dengan ketentraman jiwa di dalam hadis Nabi Muhammad sebutkan adalah malaikat. Pas kita baca Al-Quran, malaikat turun. Terjadi, dibuktikan oleh sahabat. Ada satu sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr. Sahabat Usaid bin Hudayr ini, beliau ini terkenal juga suaranya bagus. Jadi lemak baca Qurannya. Ini kalau itu salaan pas ini, korek ini. Baca Quran bagus. Pengadalu dia baca surat Al-Baqarah. Pas beliau lagi baca surat Al-Baqarah, tiba-tiba kuda di kandang, yang mendudukan kendaraannya kuda. Kuda di kandang ribut, teriak-teriak. Kayak ada yang ditakuti oleh kuda itu. Yang dulu kandang tempat kuda sama rumah nyambung, anaknya lagi tidur di dekat kandang kuda itu. Anaknya bernama Yahya. Ketakutan akhirnya Usaid nih, ngapa kuda nih? Agak lepas ikatannya, dijabul anaknya tadi itu. Akhirnya beliau stop baca Al-Quran tadi. Pas beliau stop baca Al-Quran, kudanya diam. Surat Al-Baqarah. Diam. Beliau lanjut lagi. Kuda itu teriak sampai 3 kali. Kudanya teriak-teriaklah lagi. Akhirnya kata beliau, aku takut anak aku. Bahaya. Beliau tutup Al-Qurannya. Beliau cepat ambil anaknya. Habis itu beliau ke kandang kuda. Kandangnya kebuka pucuknya. Apa kuda ini? Tak taunya di pucuk rumahnya ada seperti lampu gantung. Lampu cahaya berbentuk lampu gantung. Besar. Di pucuk rumahnya. Kuda itu nyingok. Makanya kuda itu takut. Jadi yang membuat kuda itu ketakutan dan mengamuk karena melihat seperti lampu gantung di atas rumahnya besar dari cahaya. Terkejut Usaid nyingok ini. Langsung cepat-cepat beliau masuk sama anaknya. Subuh datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan sama Nabi. Begini ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Tilkal malaikatu danat li sautik. Wahai Usaid, itu adalah malaikat yang mendekati rumahmu karena bacaanmu. Jadi lampu gantung yang indah berbentuk cahaya itu gambaran dari malaikat. Malaikat itu kan bisa berbentuk dengan bentuk apa saja. Cuman malaikat itu bentuknya pasti indah, pasti bagus, begitu. Beda dengan setan. Jin, iblis, setan itu juga bisa berbentuk dengan bentuk apa saja, tapi tidak bisa bentuk yang bagus, begitu. Jadi lampu indah raksasa di atas rumah Usaid itu ternyata adalah malaikat, kata Nabi. Malaikat itu, wahai Usaid, turun dari langit. Kenapa? Ditarik sama suaramu. Mereka ingin mendengarkan bacaanmu. Lau qara'ta la asbahat yanzurun nas ilaiha la tatawara minhum. Kalau kau terus baca, wahai Usaid, Al-Quran tadi, tidak kau stop. Kau baca sampai subuh, sampai wong-wong metu dari gua nak sholat subuh, maka semua orang akan melihat malaikat tersebut. Artinya bukan kau yang cuma bisa nyingok malaikat itu. Tapi kalau kau terus baca sampai waktu subuh, karena pas Usaid stop bacanya, malaikatnya naik lagi, hilang habis itu. Kata Nabi, kalau kau terus baca wahai Usaid sampai subuh, maka orang Madinah akan melihat semua malaikat di atas rumahmu. Kata Nabi, itu adalah sakinah. Itulah malaikat yang membawa sakinah, ketentraman jiwa untuk orang yang membaca Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud dengan ketentraman jiwa. Jadi pas kita baca Al-Quran, kita manggil malaikat untuk mendekati kita. Pas kita membaca Al-Quran, bayangkan sekarang rumah, dan ini terjadi bukan hanya kepada Usaid ini, dengan sahabat Nabi lain juga terjadi, bernama Thabit, sama. Beliau lagi baca Al-Quran, tiba-tiba turun, sama terjadi.
terjadi 2 atau 3 kali kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya betul-betul ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim akan turun ketentraman jiwa dari Allah, yaitu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau rumah kita bacakan terus Al-Qur'an, turun terus malaikat. Datang terus malaikat. Rumah yang sering didatangi oleh malaikat, setan tidak mungkin ada di rumah itu. Tidak mungkin jadi base camp setan di rumah itu. Ya. Tapi rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, ada rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah dalam satu hadis mengatakan kepada sahabat, la taj'alu buyutakum kubura. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak pernah dipakai buat ibadah. Jadi kita baca misalkan di musola baca. Pas balik ke rumah baca juga. Jangan, tidak dianjurkan kita ni menghabiskan semua ibadah kita di masjid atau di musola. Tidak. Yang berjamaah dianjurkan di musola dan di masjid. Yang berjamaah. Sunnah untuk berjamaah, solat wajib itu tentu lebih afdal, lebih mulia berjamaah di musola dan di masjid. Tapi solat atau ibadah yang tidak dianjurkan, tidak ada kesunahan untuk berjamaah, itu lebih afdal dilakukan di rumah. Itu lebih afdal dilakukan di rumah. Kenapa? Biar rumah kita juga kebagian berkah dari ibadah kita. Kita itu Pak, ketika ibadah, arwah-arwah jelek itu berlari galau. Kadang ada orang ustaz, rumah aku angkel, minta dijampi, minta ini. Tapi dia tak galak baca Quran. Salah dewek ngapa rumahnya angkel. Salah dewek ngapa rumahnya serem. Caknya kena sihir ini. Tak pernah baca Quran, ya wajar. Jadi sarangnya setan. Karena malaikat tak pernah ke situ. Begitu. Tapi kalau rumah tadi kita bacakan Al-Quran, ibu-ibu misalkan, atau bapak yang lagi sakit tak bisa ke masjid, maghribnya dibukakan rotib, baca sama-sama, baca Yasin misalkan, habisnya ada baca rotib, baca Yasin, baca Quran, ajak yang di rumah tadarusan. Itu keberkahan yang sangat luar biasa turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keberkahan sudah turun dari Allah, sakinah, ketentraman jiwa turun dari Allah, itulah rumah yang selalu kita dambakan. Rumah yang kita masuk ke rumah itu, tenang jiwa kita, adem. Ada rumah kadang bagus, besar, ruangannya AC kalau, tapi masuknya gersang gitu situ, panas, tak lemak. Kenapa? Padahal ASEAN kalau rumah itu, karena tadi rumahnya tak pernah dipakai buat ibadah. Tapi ada rumah yang mungkin rumahnya sederhana, tapi kita masuk betah di rumah itu karena rumah itu dipakai terus untuk ibadah, untuk menyembah Allah, untuk membaca Al-Quran. Jadi gampang sekali untuk memancing malaikat biar mampir ke rumah kita, sering-sering baca Al-Quran di rumah, maka insya Allah malaikat akan terus sering mampir ke rumah kita. Malaikat yang sering mampir ke rumah kita, berarti bakal terus kita merasakan ketentraman jiwa di rumah tersebut. Kalau jiwa hati ini udah tentram, udah istilahnya kasangnya walaupun lagi buntu nyenge itulah. Kalau apa lagi buntu nyenge itulah. Iya, buntu masih bergaya. Tapi kalau hati tak tentram, jiwanya tak lemah, nak sekaya apapun kurang itulah. Kurang. Hidupnya saga itulah. Ngapa kurang? Rumah lah besar, nyingok tetangga lebih besar, pengen lebih besar. Lah punya motor, nyingok punya mobil, pengen punya mobil. Lah punya mobil, kawannya punya mobil 2, pengen 2 pula. Dunia ini tak kata habisnya. Tapi kalau kita udah punya ketentraman jiwa, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan menikmatinya dan mensyukuri nikmat Allah tersebut. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari membaca Al-Quran. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita termotivasi kembali untuk rajin membaca Al-Quran, istiqamah membaca Al-Quran, rutin kita mentadabburi Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal
ya rabbal alamin. Insyaallah tidaklah keluar bulan suci Ramadan kecuali kita sudah insyaallah bisa rutin istiqamah dalam membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya fariqal furqan munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada nak soal jawab? Tidak, langsung buat. Ada yang nak bertanya? Jaturi boleh. Ya, jadi Pak. Jawab apa? Iya. Ya. Jadi dilihat dulu. Kalau misalkan, jadi imam tu, makmum tu ada masbuk, ada lahik, ada masbuk, sabiq. Dijengok. Kalau misalkan bapak melok takbir bareng imam, artinya apa? Artinya sudah ada di belakang imam, pas imam takbiratul ihram. Sudah ada. Tapi memang bacaan Fatihahnya yang lambat, jadi pas imam ruku masih setengah Fatihahnya, itu dilanjutkan, jangan ruku. Paham tak Pak? Jadi kita sudah dari imam takbir, kita ada di belakang imam, bukan telat. Kita tidak telat. Dari imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita langsung melok, Allahu Akbar. Itu namanya berarti tidak masbuk. Orang yang seperti itu, bacaan Fatihahnya misalkan agak lambat, tidak apa-apa. Teruskan. Imam ruku, teruskan baca Fatihahnya. Imam i'tidal, belum selesai, lanjutkan, tidak apa-apa. Imam sujud, tidak apa-apa, terus. Imam duduk di antara dua sujud, masih juga belum, tidak apa-apa, lanjutkan. Imam sujud kedua, itu harus mengikuti imam habis itu. Batasnya sampai situ. Sampai imam sujud kedua. Sampai imam sujud kedua. Langsung kita harus ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, mengikuti imam. Gitu. Paham tak Pak? Jadi kalau kita sudah melok takbiratul ihram bareng imam, artinya kita bukan makmum yang telat, maka ketika imam ruku, Fatihah kita belum selesai, dilanjutkan. Jangan diputus. Sampai kapan? Sampai imam sujud kedua. Jangan pas imam ngangkat kepala dari sujud kedua, kita belum ruku, itu sholat kita bisa batal. Kita bisa batal. Kalau imam ngangkat dari sujud kedua, kita belum ruku. Harus kita ruku. Itu kalau kita tidak telat. Nah sekarang hukumnya kalau yang telat. Yang telat itu artinya ketika imam takbiratul ihram, dia belum datang. Dia datang, imam sudah selesai Fatihah, atau udah nak selesai Fatihah, atau lagi baca surat. Itu namanya makmum yang telat. Masbuk, bahasa kitabnya. Masbuk. Itu si masbuk, beda hukumnya. Takbir dia, habis dia takbir, dia baca Fatihah, imamnya ruku, wajib dia mengikuti ruku. Tidak melanjut ke sisa Fatihah. Macam mana usah sisa Fatihah? Ditanggung imam. Sisa Fatihahnya ditanggung imam. Dia harus ikut ruku. Kalau dia tidak ikut ruku, Ustaz, batal salatnya. Tidak batal, cuman dia tidak dapat satu rakaat. Tidak dapat satu rakaat. Karena syarat makmum yang telat melok salat berjamaah, agar dia dapat rakaat tersebut, dia harus bareng ruku atau nututi ruku bareng imam. Kalau imam mengangkat kepala dari ruku, dia belum ruku, maka itu tidak dihitung.
Artinya pas imam salam nanti dia harus nambah 1 rakaat. Ya, jelas insyaallah. Jadi ya, dia terima. Ya. Ah. Itu bertanya. Kalau bagus coba tentu pakai kitab mushaf. Sekarang kitab enggak usahlah Quran, kitab ini cukup banyak di HP. Tapi lain keberkahan di HP sama kitab kita mawa nian. Itu. Ya lain keberkahannya. Jadi dari berkahnya lain kan. Kita maca Quran di HP sama di mushaf. Kalau ada mushaf. Kalau kita lagi di perjalanan, kita lagi di bandara, di pojok pesawat, di pojok sepuh nak baca Yasin, kata Quran ya baca beda di HP. Tapi kalau di rumah, di musola jangan. Kita pakai dari Quran, mushaf. Itu pertama, keberkahan. Kedua, gangguannya lebih banyak kalau dari HP. Barulah maco, ada WhatsApp. Penting ini kawan aku. Baru baca 2 lagi, Instagram pula. Penting juga. Penting kalau laju. Akhirnya setengah jam baru dapat selembar. Udah capek lama aku baca Quran. Padahal baru setengah jam. Jadi itu gangguan kedua. Dan itu gangguan itu. Nah itu. Ya. Jadi tentu kalau lebih afdal kita pakai mushaf. Nah itu. Iya Bu? Iya. Kita ngejar gimana Bu maksudnya? Nyusul. Jadi begini. Kita datang, maksud ibu datang ke masjid. Imam sudah di mana itu posisinya? Rakaat kedua. Ya langsung ikuti imam . Bukan begitu caranya. Jadi begini, paham aku. Jadi misalkan imam lagi sujud kedua, kita datang, kita takbir, habis itu kita ruku, kita i'tidal, kita kejar imam. Tidak dihitung itu Bu, tidak percuma jadi. Tidak dapat. Jadi pas kita datang, imam lagi ruku atau lagi sujud kedua atau pokoknya udah 1 rakaat, kita takbir, langsung ikuti posisi imam. Imam lagi sujud berarti takbir, tapi ingat takbiratul ihram dulu. Ada wong salah. Ada wong cuma sekali takbir, tak boleh itu. Imam lagi sujud, dia datang, dia takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Itu takbir apa itu? Itu. Kalau dia niatnya itu takbir untuk takbir sujud, berarti dia tak pakai takbiratul ihram, tak sah salatnya. Berarti apa yang harus dilakukan? Takbir dulu Allahu Akbar, takbiratul ihram, masuk salat. Kemudian langsung dia nyusul sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Langsung sujud. Percuma dia mau rukuk karena nanti tetap wajib dia ulangi. Pas imam salam, dia harus nambah lagi serakaat. Begitu. Jelas Ibu? Bapak? Jelas. Kalau jamaahnya batal, berarti sholatnya juga batal. Kalau jamaahnya batal, berarti sholatnya batal. Itu. Bukan sholat sendiri, kita harus mulai lagi berarti. Kita takbir lagi. Tetap masbuk hitungannya. Itu. Karena imam kan sudah sujud. Jauh sudah. Iya. Ada lagi tanya? Iya. Cak mana? Apakah kita sudah apa? Terus? Iya. Tidak masalah.
Selagi kita tidak pakai tempat-tempat duduk tempat najis, bukan tempat-tempat terhormat, misalkan di mana? Di bandara misalkan. Tempat tunggu, atau di kantor, atau di stasiun, tempat nunggu, duduk sambil baca Quran, tak apa-apa. Dah harus di musola, dah harus di masjid baca Quran. Baca Quran di mana be? Selagi tempatnya terhormat. Di kamar mandi tak boleh. Itu, tak boleh di kamar mandi. Itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa pakai sepatu. Dulu itu Pak, masjid dulu tu wong itu masuk ke masjid pakai sepatu. Kalau masjid dulu itu bukan cak kita sekarang. Iya, tanah. Pakai khuf. Nabi itu galak pakai sepatu yang seharian Nabi tidak lepas. Salat pakai itu, tapi tidak najis, ya. Tapi emang masjidnya bukan cak sekarang. Masjidnya itu agak besok pakai sepatu pula masuk musola. Ini Ustaz Nabil. Tidak, itu dulu. Dulu apa namanya? Itu masjidnya kan tanah. Jadi biasa, tidak apa-apa. Itu, ya. Selagi tidak ada pergerakan 3 kali berturut-turut, tidak apa-apa. Kalau kita takut, tutup, mantap dulu, jangan disambung. Itu. Mantap dulu, sejenak, balik. Itu. Kalau Al-Qur'annya di bawah, angkat Pak Al-Qur'annya, ya, jangan, ya. Itu kan di bawah, jangan, itu tidak menghormati Al-Qur'an. Kantong ke? Iya, kantong. Kalau di depan kita ada meja, sebelum sujud taruh meja, tidak apa-apa. Nah itu. Selagi tidak ada 3 kali pergerakan yang berturut-turut. Dan gerakannya gerakan yang banyak, yang besar. Bukan gerakan main ini atau main ini, bukan. Gerakan, itu. Kalau apa? Boleh. Yang penting jangan di bawah. Itu. Aqua atau ada meja lekar misalkan. Apa? Iya. Dalam perjalanan kita baca Quran boleh tapi itu batal. Itu nak boleh diteruskan atau mana? Tetap yang namanya kalau baca Al-Quran, baca apa? Baca dari apa? Kalau dari HP itu ulama khilaf. Apakah? Jadi ini, membaca Al-Quran tidak harus ada wudu. Membaca. Yang penting tidak dalam keadaan hadas besar. Itu membaca Al-Quran. Cuman baca, tanpa menyentuh. Kalau menyentuh Al-Quran, harus ada wudu. Itu. Cuman ulama khilaf HP itu, aplikasi Al-Quran di HP, apakah itu Al-Quran atau bukan. Sebagian ulama mengatakan itu bukan Al-Quran. Berarti kita megangnya tidak berwudu, tidak apa-apa. Tapi sebagian ulama, dan ini lebih banyak yang cenderung ke sini kayaknya, sebagian ulama mengatakan pas aplikasi itu dibuka, itu Al-Quran. Pas aplikasi itu dibuka, Al-Quran itu. Bukan HP istilahnya. Maka harus pakai wudu. Pas aplikasinya ditutup, bukan Al-Quran. Ya saya pula kalau ada aplikasi Quran ini HP, dikatakan Al-Quran, tidak boleh masuk kamar mandi. Ya kan, itu. Jadi kalau pas nak masuk kamar mandi, tutup aplikasi Al-Qurannya. Biar itu jadi HP, bukan Al-Quran. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jadi ya tergantung kita nak pakai yang mana. Kalau bisa kita wudu, lebih baik wudu. Lebih afdal pastinya. Yang pasti lebih afdal. Kalau hafalan tidak perlu pakai wudu. Yang penting tidak dalam keadaan hadas besar. Atau perempuan lagi haid atau nifas. Itu nggak boleh baca Al-Quran. Jangan kan nyentuh, baca beda boleh. Ya. Untuk lagi, jatuh Pak. Sudah? Kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyrah dulu. 6 sudah masuk belum? Sudah Kalau menangani masalah Islam.